Haleluya. Haleluya. Mari. Roh Kudus bantu kami. Tenangkan jiwa kami. Supaya saat ini menjadi sesuatu yang istimewa. Ketika kami memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Mari. Angkat suara dengan perlahan untuk menyembah Dia. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Biarkan Roh Kudus membawa kita kepada perjumpaan yang luar biasa. Haleluya. Mari masing-masing kita memperkatakan, biar setiap mulut menyembah Tuhan. Biar setiap mulut mengagungkan namanya. Biar menjadi sesuatu yang istimewa. Karena Dia yang hadir di tempat ini. Karena Dia yang menginginkan hidup kita. Haleluya. Mari setiap mulut berkata-kata. Biar dari hati yang tulus kita memperkatakan kebaikan Tuhan yang nyata. Biar dengan hati yang sungguh mengerti kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kita memperkatakannya di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Inamata-namata-nama gaya ralamas. Haleluya. Terima kasih Bapa, yang ada pada kami percaya, yang ada pada kami ungkapan syukur. Kami katakan terima kasih karena kemenangan itu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memperlihatkan pembelaan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur di dalam ketidakmengertian kami pun Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh bersekutu bersama, kembali memuji menyembah, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami, sehingga kami boleh menjadi umat yang dewasa, yang terus dapat berjalan bersama Tuhan. Ampuni untuk setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa kami. Biar kuasa darah Yesus menguduskan kami semua. Sehingga hari ini, pagi ini, kami boleh bersama menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tetap tolak segala hal yang bukan datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami beri diri kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya dan siap diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Sama-sama katakan Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Yang menikmati semuanya itu berikan lebih lagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, pekikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya silakan duduk. Haleluya, haleluya. Saya berharap kita semua semangat. Amin. Amin. Ya, beri senyum ke kiri kanan tanpa buka masker. Kita bisa lihat matanya kalau dia tersenyum. Ya, ya, oke ya, senyum ya. Sudah ke kiri kanan. Ya, baru ke depan. Baru saya nyaman ya. Oke. Siapa yang, saya rasa saya nggak perlu perkenalkan diri, saya sudah sering kesini ya. Cuman 2 tahun kemarin ini kita sudah nggak ketemu ya. Ya karena masalah COVID ini. Tapi percayalah, masih ada doa. Ya masih ada doa. Kita bertemu berjumpa dalam doa-doa kita. Dan kita terus memohon kepada Tuhan agar umatnya tetap kuat. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Siapa yang serius dengan Tuhan? Serius? Ya, kalau nggak serius, ya mau ngapain lagi? Yesus itu serius, matinya di kayu salib itu serius, nggak main-main. Yesus mati sungguh-sungguh di kayu salib. Jadi kalau sampai kita nggak serius kasihan. Tapi pertanyaan berikut apa? Apa sih bukti seseorang itu serius dengan Tuhan? Mau tahu nggak? Saya sebut aja karena bukan tema, tapi kok saya teringat mau nanyakan ini. Orang yang serius dengan Tuhan, dengar baik, catat kalau perlu. Semakin serius dengan Tuhan, dia semakin sulit berdusta. Ya, dengar itu ya. Catat baik-baik. Semakin serius kita dengan Tuhan, semakin sulit kita berdusta. Karena Alkitab bilang kan, bapa segala dusta itu siapa? Iblis. Jadi kalau kita masih suka berdusta, kita nggak serius.
Jadi saya bawa satu pertanyaan ini supaya kita tahu siapa diri kita. Kita serius enggak sama Tuhan? Karena kalau kita serius sama Tuhan, kita sulit berdusta. Bahkan nanti pada satu titik kita sudah tidak bisa lagi berdusta. Karena apa? Kita semakin serius dengan Tuhan. Bapa kita bukan bapa pendusta, ya, Bapa kita Yesus. Amin. Berikan kemuliaan lagi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, tema kita di sini hidup dalam kerajaan Allah. Ini tema kita. Kenapa saya bawa tema ini? Karena ini Agustus, ya, ini kemerdekaan. Orang yang merdeka ada di sini, ada di dalam kerajaan Allah. Hidupnya dalam kerajaan Allah, bukan karena kita bisa katakan merdeka, bukan segitu. Tapi orang yang merdeka, dia hidup dalam kerajaan Allah. Nah, kita mulai dengan Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kita bisa baca di situ. Saya bacakan atau kita sama-sama baca supaya kita diberkati. Yang setuju katakan amin. 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang setelah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga 40 hari, berulang-ulang Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, kenapa? Kenapa malah di pengulangan 40 hari itu Yesus berbicara tentang kerajaan Allah? Sebelum mati, Yesus tidak banyak membicarakan tentang kerajaan Allah. Ya, tetapi setelah mati dan bangkit 40 hari itu berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, kita lihat di situ hal yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Kita sama-sama kita baca supaya benar kita diberkati. Amin. Siapa yang mau pulang di sini tempat ini betul-betul menikmati berkat? Jangan malu-malu lah kalau bicara berkat, ya. Ya, karena berkat itu apa? Ketika firman kita terima dan hidup di dalam kita dan kita menjadi pelaku full berkatnya. Ya, jangan salah mengerti, jangan salah. Berkat itu yang kayak gimana sih? Biarkan firman itu kita terima dan biarkan firman itu hidup dan kita akan lihat bekerja firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya bacakan aja karena ini ayatnya cukup panjang. Ya, waktu itu suara mengguncangkan bumi, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi sama-sama kita baca. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan, kerajaan Allah itu kayak apa? Di situ dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di sini kita mesti ada. Harga boleh naik, masalah boleh banyak, persoalan enggak selesai-selesai, tapi enggak goncang. Sekali lagi, ya, harga boleh, keadaan di luar boleh bermasalah, bahkan di dalam rumah kita boleh banyak masalah, tapi iman kita tidak tergoncangkan. Baru satu yang amin ini. Nanti nggak dapat izin pulang saya Pak Gembala ini kalau belum nyampe. Ya, oke, ulang ya. Kerajaan Allah itu kayak apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Masalah boleh banyak, persoalan nggak selesai-selesai. Keadaan sakit nggak sembuh-sembuh, tapi nggak goncang iman kita. Oke, ya. Jadi disitulah kerajaan Allah. Bukan karena kita mampu bayar utang, selesai semua yang harus kita bayar. Bukan hanya itu. Itu bagian-bagian menjadi kewajiban. Tetapi yang kita bicarakan di sini, bagaimana yang dikatakan Alkitab. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita mesti ada di situ. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi kita di bulan merdeka karena 17-an itu, jadi orang merdeka itu boleh terdesak, boleh keadaan kayak apapun terjadi, tapi iman kita tuh oke. Coba tanya kiri kanan, imannya masih oke enggak? Tanya-tanya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, ya, masih oke ya. Jadi berarti kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, itulah kerajaan Allah. Nah, kita lanjut ya. Di situ dikatakan seperti apa kerajaan Allah. Kita harus tahu kerajaan Allah itu seperti apa.
Jadi jangan sampai kita bilang, kan nggak kayak apa sih Pak Pendeta kerajaan Allah? Kita ini berkhotbah, bergereja, beribadah, tapi kita nggak ngerti kerajaan Allah seperti apa. Kita lihat ayat di situ yang menerangkan, kita baca dari ayat 20 Lukas 17, 2-3. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya apa? Kerajaan Allah datang tanpa 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Perhatikan, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlu punya sesuatu baru bisa tinggal di kerajaan Allah. Tidak perlu harus punya rumah permanen baru rasa ada di kerajaan Allah. Tidak perlu dikatakan di situ kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi nggak usah bermasalah dengan keadaan kita. Kerajaan Allah itu bukan dari apa yang kita miliki. Kerajaan Allah itu bukan apa yang kita genggam. Kerajaan Allah itu tidak ada tanda-tanda lahiriah. Jangan sampai kita berpikir saya mau ada di dalam kerajaan Allah kalau saya ada begini, punya ini dan punya macam-macam. Tidak di situ ya. Nah, kita lihat lagi ya. Hari ini saya bawakan pengajaran supaya kita jadi umat Tuhan tuh semakin semangat. Ya, kita semangat bukan karena iman yang buta-buta, enggak. Iman tuh enggak boleh buta-buta. Iman tuh karena mengerti. Ya, kita mengerti Yesus juru selamat, makanya kita semangat. Ya, kita mengerti betul-betul seperti kesaksian Bapak tadi, ya kan, Yesus baik, Yesus tetap baik. Saya saksikan sedikit, mama mertua saya usia 82 tahun, kemarin baru di USG, dinyatakan batu di empedunya bertambah besar. Tapi enggak dirasa. Dokter suruh balik sana, balik sini, jalan. Memang di kursi roda tapi bisa jalan. Enggak masalah, dokternya yang bingung. Kok bisa? Saya bilang, kebenaran harus berkuasa dalam hidup kita. Fakta medis bilang begitu, tapi kebenaran yang berkuasa atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi hiduplah dalam kebenaran itu sehingga kebenaran itu yang menghidupi kita. Faktanya ada batu di ginjal. Kalau orang yang benar nggak bisa bergerak lagi, bergerak dikit sakit, teriak. Ini mama mertua saya nggak masalah. Dokternya bingung kenapa ada batu nggak bisa. Nah dalam hati saya nggak masuk kamar, saya nggak nganter, istri saya yang nganter. Saya bilang itulah kebenaran itu harus betul-betul menjadi hidup dalam kita. Ya, ketika kebenaran itu hidup, orang bingung. Nah, disitulah kesaksian. Ya, orang bisa lihat Tuhan di dalam kita. Ya, jadi orang lihat Tuhan itu bukan karena kita komplit semua, punya semua, enggak. Di kekurangan-kekurangan kita, di ketidakadaan kita, kita tidak goncang. Ya, bisa tangkap ya. Jadi orang marah bisa. Oke, saya paksi pertanyaan begini. Waktu Yesus jalan di atas air, airnya berubah enggak? Tetap air atau berubah jadi jalan? Tetap air. Mungkin enggak itu sebenarnya? Enggak mungkin. Sampai hari ini Tuhan inginkan kita hidup di atas ketidakmungkinan. Yang tangkap katakan amin. Sampai hari ini Tuhan menginginkan kita hidup di atas ketidakmungkinan yang menurut dunia tidak mungkin. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Ya, jadi orang bilang hidup lu susah kayak gini kok bisa enjoy aja. Lu penuh penyakit kok kayaknya nggak susah-susah juga. Ya itulah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Itulah kesaksian. Kita nggak ngomong, kita nggak cerita, itulah yang menjadi terang. Orang terang itu bicara soal apa? Terlihat nggak dipegang, itu terang. Kalau menjadi garam itu harus bersentuhan. Kalau terang itu orang jadi tahu, oh dia itu pasti anak Tuhan. Ya itu terang, karena menerangi sifatnya ya. Oke kita kembali dulu di sini ya, bahwa di situ kata kerajaan Allah dikatakan tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi jangan berpikir kita harus punya macam-macam baru kita nikmati kerajaan Allah, enggak. Ya kita bisa enggak punya apa-apa.
tapi kita ada di dalam kerajaan Allah. Ya, kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang menurut dunia, mana bisa sih hidup model itu, bisa nyaman, gajinya kurang, hidup pas-pasan, kok bisa senyum? Gak mungkin. Nah, kita yang di kerajaan Allah, itu yang membuat orang bingung-bingung nih orang. Aneh banget ya. Nah, mari hari ini pastikan kita ada di dalam kerajaan Allah. Amin. Oke, kita teruskan ya. Nah, di situ dikatakan kenapa kita harus ada di dalam kerajaan Allah. Di slide berikut, kenapa kita harus ada di kerajaan Allah, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19, sama-sama kita baca 2, 3. Semua sekali lagi baca, kita mengerti ayat ini. 2, 3. Kita tahu bahwa kuasa si jahat. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Tidak ada tempat yang tidak di bawah kuasa si jahat. Hanya dalam kerajaan Allah iblis tidak punya kuasa. Kita punya pekerjaan, kita punya rumah tinggal, kita punya tempat usaha, semua di bawah kuasa si jahat. Kalau kita tidak membalikkan posisi itu, kita dikerjain. Bisa tangkap sampai situ? Ya, nah ini Alkitab yang bilang. Alkitab menyatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Enggak ada tempat yang tidak dikuasai si jahat. Bagaimana supaya iblis tidak bisa menguasai tempat kita, rumah kita, bahkan gereja di bawah kuasa si jahat. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, berantakan tuh gereja. Ya, itu gereja, organisasi yang kita bilangnya, bukan organismenya, organisasi. Kalau tidak di bawah kuasa Roh Kudus, tidak di dalam kerajaan Allah, bisa bubar jalan. Ya, nah kita hari ini belajar supaya kita ada di dalam kerajaan Allah sehingga kita tahu bahwa dunia berada di bawah kuasa si jahat. Hanya di dalam kerajaan Allah. Kalau keluarga kita ada dalam kerajaan Allah, si jahat itu gak bisa kuasai. Kenapa seseorang ribut terus rumah tangganya? Karena memang di bawah kuasa si jahat. Dan kepala rumah tangga gak mau membiarkan atau meminta kepada Tuhan untuk kuasa roh yang bekerja untuk ada di dalam kerajaan Allah. Enggak bisa. Ya, selama kita tidak mau, tidak mengerti, tidak paham dengan hal ini, bolak-balik kita datang kepada Pak Gembala. Pak, kenapa ini masalah ini? Kenapa ada persoalan ini? Ya karena kita di bawah kuasa si jahat. Sudah didoain, sudah ditengking, sudah. Kita lihat ayat berikutnya dulu ya. 1 Petrus 5 ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3. Sadarlah. Cari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawan siapa? Pelan-pelan. Baca tulisan itu. Lawan siapa? Lawanmu, bukan lawan kalian, bukan lawan kita, bukan lawan pendeta. Kita punya masing-masing lawan, yaitu iblis. Dan tidak bisa kita minta tolong orang. Bapak datang ke pendeta, pendeta usir iblisnya, dia datang lagi karena lawanmu, bukan lawan pendetamu. Bisa ngerti? Minta maaf, saya cara penyampaiannya kurang agak keras, tapi saya berharap kita tangkap ini. Ya, Alkitab bilang lawanmu, engkau yang harus melawan. Tidak bisa didelegasikan. Lawanmu si iblis berkeliling seperti singa. Dia berkeliling seperti singa itu apa? Menakutkan, menimbulkan ketakutan. Kita cemas, bisa sembuh enggak ya? Bisa bayar enggak ya? Bisa kelar enggak nih masalah? Nah, semuanya itu iblis lagi berkeliling seperti singa. Siapa yang harus lawan? Lawanmu. Kita datang ke pendeta, kita tenang, kita nyaman, sudah didoakan. Pulang rumah, mumet lagi. Karena apa? Lawanmu, bukan lawan pendetamu. Kiri kanan tanya, ngerti enggak? Tanya, ngerti? Hah? Ya, bisa tangkap ya? Bisa ngerti ya? Supaya kita jadi umat yang dewasa. Kita datang bolak-balik ke Pak Pendeta, kok enggak selesai-selesai? Karena lawannya kita, bukan lawan pendeta kita, bukan lawan Pak Gembala.
Makanya kita harus ada di dalam kerajaan Allah. Ketika kita tidak di dalam kerajaan Allah, ya kita ya itu dia tadi, di bawah kuasa si jahat, bermasalah terus. Bermasalah, kita juga di dalam kerajaan Allah bukan gak ada masalah, tapi kita mengerti bahwa kita tetap dalam pimpinan Tuhan. Kita sadar bahwa kemenangan itu tetap menjadi bagian kita. Ya, jadi kita gak gentar, kita gak takut ketika, ya berapa banyak yang kena COVID ini? 2 tahun lalu. Dari 2 tahun lalu. Bangga-bangga juga lihatnya ya. Ya, kalau saya sempat di Wisma Atlet. Nah, ya, sempat di sana, sempat ya bikin persekutuan di sana. Ya nama pendeta, kalau diutus kemana-mana pikirannya gimana jadi berkat. Cuman itu aja kan. Ya, nah saya ingin katakan, itu sudah kita lewati. Ya, itu kita sudah lewati. Nah, kalau kita nggak ngerti bahwa lawan kita punya lawan, ya kita bolak-balik repot sendiri. Halo, wah sinyalnya jelek Pak Yung di sini. Halo, agak bagus. Ya maksudnya gini, kalau kita ngerti kita punya lawan, kita berjaga-jaga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya kita ngerti bahwa betul-betul kita memposisikan diri sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sadar, tahu bahwa sehebat apapun roh yang Tuhan taruh di pada kita, kalau kita nggak aktifkan nggak jadi. Ya, Roh Kudus itu bekerja atas izin kita, nggak bisa kita suka-suka. Roh Kudus langsung kerjakan enggak. Kalau dia kita tidak mau dipimpin ya nggak jadi. Oke, sampai di situ kita mengerti. Saya berharap kita semua menjadi makin dewasa dan makin bergairah hidup di dalam Tuhan. Karena kita punya pengertian-pengertian yang seperti Tuhan punya mau. Jadi kita tidak sekedar menjadi umat yang beriman dengan tanpa pengertian. Pas mentok, lah kok jadi begini ya? Mentok kok repot amat jadi orang Kristen karena gak ngerti. Mari kita mengerti sebagai anak Tuhan, sekalipun kehidupan kita terbatas. Sekalipun kehidupan kita sebut saja agak kurang, bahkan kurang sekali, bukan itu persoalannya. Bukan di situ persoalannya, tapi persoalannya ketika kehidupan kita tidak bersama Tuhan, itu masalah. Ya. Masalah hidup itu ketika kita tidak bersama Tuhan. Itulah masalah. Walaupun orang yang hidup tidak bersama Tuhan tuh semuanya dia punya, semuanya dia aman, oleh suka-suka aja dia hidup, tapi enggak seperti itu. Ya, oke kita lanjut ya. Nah, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Dalam Matius 6 ayat 10 kita baca sama-sama 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini ajaran doa ya Tuhan Yesus ajarkan ya. Jadi ketika kita meminta supaya kita bisa hidup dalam kerajaan Allah, doakan, mintakan, mohonkan. Jadi ada doa. Bahkan yang berikutnya di situ di Matius 6:33 dikatakan 2:3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ingat ya, apa yang kita doakan dan kerjakan harus selaras. Sekali lagi. Apa yang kita doakan, kita mintakan dan kita kerjakan itu harus selaras. Jangan kita berdoa meminta kerajaan Allah datang, tapi kita tidak mencari di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam pembacaan firman. Itu cara mencarinya itu. Jadi ketika kita cari kita dapat, oh kalau ditempeleng pipi kiri harus kasih pipi kanan. Nah itu dia kan. Kalau sekarang kan gak ada ya, udah agak kurang ya yang tempeleng-tempeleng. Ngomongnya yang menyelekit. Itu lebih keras dari tempeleng. Jadi ketika kita dengar omongan keras yang menyakitkan, siapkan omongan yang lebih keras lagi. Bisa tangkap, bisa ngerti ini ya. Tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan tuh udah enggak lagi sekarang. Tapi omongan, kakak beradik kadang ngomongnya, saya bilang, saya cuma 2 kakak adik ya. Jadi agak terjagalah hubungannya, mana jauh beda umurnya. Dia 5 tahun di atas saya dan tidak ada tinggal di daerah berbeda dan saya. Tapi kalau istri saya dengan 9 kakak adik yang beda-beda umurnya yang sedikit-sedikit, hampir sama lah dengan keluarga di sini. Ini kalau 9 tinggal kita hampir satu kompleks tinggalnya, rumahnya
deket-deketan satu kompleks. Jadi kalau dengar omongan, ini lebih dari tempeleng. Tapi kita harus bilang apa? Alkitab bilang, tempeleng pipi kiri kasih pipi kanan. Waktu kita dengar omongannya yang pahit, menyakitkan, bahkan kayak dipukul, siapkan hati kita. Silakan tambah lagi. Ya, bisa ngerti ya? Nah, karena kita siap, kita ngerti firman itu, namanya kita cari. Waktu kita cari, oh kerajaan Allah tuh kayak gini modelnya. Nah iya, supaya kita nggak terganggu. Kita nggak terganggu, kita nggak akan. Mari ya, tadi kita bicarakan, kerajaan Allah tuh tidak tergoncangkan. Omongan kayak apapun nggak mengganggu kita. Ya, kita akan tetap konsen, kita akan tetap maju. Karena pada akhirnya, perhatikan baik-baik, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan satu yang paling saya inginkan, rindukan, saya berharap kita semua sama. Ya, kita rindu ketika Tuhan bilang, sabaslah engkau hai hamba-Ku. Itu kata-kata yang sangat saya rindukan. Ketika kita kelar, Tuhan bilang sabaslah. Mau cari apa? Mau kejar apa? Semua akan selesai. Ya, yang ramai di Indonesia ini kan jenderal. Udah pangkat paling hebat, posisi paling hebat. Beliau aturan 2 minggu sebelum kejadian akan dibaptis sama rekan kita hamba Tuhan Pak Gilbert. Tapi apa? Tuhan tidak ingin orang itu gak serius, diberesin habis. Tuhan sayang jiwanya. Tuhan inginkan jiwa yang bersih untuk datang. Gak bercanda itu. Ya, kalau kau serius dengan Tuhan, engkau akan dibereskan. Tinggal mau maju terus atau enggak. Nah, bagi kita umat Tuhan di sini ya, ayo mulai bahwa kita mau di kerajaan Allah. Di sini dikatakan datanglah ke dalam pengertian kita berdoa. Yang kedua, kita mari mencari dengan apa? Dengan beribadah, supaya hari-hari hidup kita betul menggairahkan. Nah, oke. Sampai jam berapa biasanya Pak? Biasa aja, nggak masalah ya. Jangan sampai, tapi dari mata masih boleh, karena bisa kelihatan dari mata. Kalau udah mulai nggak suka, saya ngerti kok. Saya udah cukup lama jadi di atas mimbar ini. Jadi kalau matanya sudah kelihatan begitu ya, saya ngerti. Selesaikan saja. Ya. Oke, apa syarat untuk ada dalam kerajaan Allah? Yohanes 3 ayat 3. Kita baca sama-sama. Nih ya, di situ dikatakan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk ini kita sudah clear, kita sudah lahir baru semua ya. Masih ada yang belum dibaptis nggak ini? Lapor ke Pak Gembala ya. Ya kalau GBI itu dikenal dengan baptisan selam, ya kan? Itu cuma ritualnya ya. Yang penting baptisnya, ya, pengertian kita, jangan sampai dibaptis banyak. Ada, aduh saya ingat, jemaat saya itu udah meninggal tapi ya. Baptis sampai 3 kali, tapi bukan nama saya, yang ketiga kali itu mau minta ke saya. Pendeta saya mau minta baptis, dia istrinya 3. Nah itu kan orang Kristen. Mau jadi, saya bilang, oh Tuhan Yesus tolong. Yang kayak gini, jadi dia pikir kalau habis salah baptis, bukan begitu kan. Nah, ayo kita masuk pengertian yang benar dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Jadi di sini dikatakan Yohanes 3 ayat 3 ini syaratnya pertama, ayo lahir kita terima Yesus ya. Di situ dikatakan, oke, kita akan lakukan dengan cepat supaya kita menangkap utuh berkat Tuhan siang hari ini ya. Yang harus kita ketahui tentang hidup dalam kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Soal kerajaan Allah bukan soal susah, senang makan perut. Enggak. Makanan dan minuman itu bukan soal kebutuhan. Kebutuhan pokok. Makanan itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita apa? Bukan soal itu. Ya, bukan soal kebutuhan pokok yang kita pikirkan itu yang menjadi kebutuhan daging kita. Enggak, bukan itu. Alkitab katakan bahwa tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau terangkan ini tapi terlalu panjang. Ambil yang terakhir aja, sukacita oleh Roh Kudus. Pengalaman, dengar ya. Bapak Ibu pernah kasih tolong orang dan rasanya seneng banget?
Ya misal saya kasih contoh, kita punya 100.000 lah. Dengan 100.000 itu kita menyelesaikan satu persoalan. Tapi ada orang butuh, dia perlu 50.000. Tapi dengan 50.000 kita nggak bisa selesaikan masalah kita. Tapi kemurahan yang ada pada kita oleh Tuhan kita berikan. Disitulah sukacita roh. Tidak semua orang bisa nikmati sukacita roh. Sukacita boleh sukacita. Tapi ketika ada yang keluar dari dirimu dan menjadi korban, di situ rohmu bersukacita. Ya, ingat baik-baik ya. Sukacita roh itu tidak bisa hanya sekedar ada yang rame-rame, ada yang senang-senang, enggak. Ada yang harus menjadi korban dari hidup kita. Dan situ baru roh kita akan sah. Kita punya pengalaman masing-masing lah itu ya. Oke, saya bacakan lagi satu ayat di sini. Ya, yang harus kita ketahui tentang hidup dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Jangan banyak omong kalau iblis saja nggak bisa diusir. Ini kan kebanyakan orang ngomongnya gede, ngomongnya besar. Setan nggak bisa lari dari hidupnya. Kita harus membuktikan bahwa otoritas surga itu ada pada kita. Bukan untuk hebat-hebatan. Tapi iblis tidak lagi punya pengaruh apapun dalam hidup kita. Ketika pikiran kita datang yang hal yang gak beres, dalam nama Yesus aku tolak. Ketika keinginan kita tahu, kita sadar, kita mengerti bahwa ini gak bagus, gak betul. Dalam nama Yesus aku tidak ingin punya keinginan ini. Kita harus kerjakan itu. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang mengingatkan. Ya, nah mari kita semua di tempat ini kita semakin menggairahkan kehidupan itu ketika kita semakin ingin sungguh-sungguh. Gak lama lagi kok. Ya di sini yang paling tua berapa umurnya Pak Gembala? Berapa? 82. Ya secara list duluan ya. Kalau saya, tapi kan mati kan bukan karena umur. Iya kan? Nah bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Banyak orang mempersiapkan hidupnya untuk masa depan yang gak pernah mempersiapkan kematiannya. Saya di jemaat saya selalu katakan, saya ajarkan, mari persiapkan kematianmu supaya engkau sukses. Gak enak kan dengar kata-kata ini, tapi saya harus sampaikan dalam pengembalaan Pak Yuyung ini, saya harus bagikan ini. Ya, persiapkan matimu supaya engkau sukses dalam kematianmu. Barangkali kita di peti nanti orang bilang, kasihannya hidupnya gak seperti apa yang dia punya mau. Barangkali belum sampai cita-citanya, tetapi kita tahu sebagai umat Tuhan kita ngerti bahwa kita sampai di finish itu. Kita persiapkan itu semua. Yang mengerti katakan amin. Lebih bergairah lagi dalam Tuhan. Ya, supaya kita gak akan terpengaruh dengan keadaan kita. Usia yang makin bertambah. Saya punya cucu 2, cucu yang pertama udah kelas 2 SMP. Saya harus antar kalau pagi kalau gak ada pelayanan. Jam 6 itu mesti jalan dari rumah karena rumah anak saya di depan rumah saya. Opa katanya, nah, iya. Yang sudah itu, yang TK, itu bagian-bagian yang menyenangkan. Tetapi yang penting di sini bagaimana kehidupan kita seperti Alkitab katakan itu, supaya kita benar-benar mengerti bukan sekedar ngomong. Ya, dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa yang memberkati, kuasa yang menghibur, kuasa yang membuat orang senang, kuasa yang betul-betul membuat orang menikmati. Ketika kita hadir tuh orang nikmati loh. Karena apa? Karena ada roh yang luar biasa. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, enggak lah. Bukan itu. Ya. Tapi marilah mengerti. Oke, saya rasa saya akan percepat sedikit ya. Ini saya simpulkan saja. Saya bacakan aja, enggak usah baca ayat ya. Ya. Cara hidup dalam kerajaan Allah supaya kita sadar ya. Mari di situ hidup sebagai manusia baru, enggak ada cara lain. Kalau gaya lama kita begini, udahlah, tinggalin ya. Kita tahu kan, gaya-gaya lama itu model-model lama, udahlah. Ya, kalau kita masih gampang marah, saya ini paling gampang beringas. Saya ini pelatih bela diri. Ya, yang melatih orang untuk membela dirinya. Sekarang saya melatih orang supaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk Tuhan bela, beda banget. Dulu kita ajar orang bela-bela diri, sekarang bagaimana dirinya minta dibela Tuhan. Waduh. Ya, susah sekali, tapi mari
hidup sebagai manusia baru. Yang kedua di situ berani membuktikan iman. Ayo ya, mari kita buktikan iman kita. Ayo, kita nih orang percaya. Mau buktikan kayak apa lagi sih iman kita? Ayo, dengan perbuatan. Iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Dengan beribadah, dengan berdoa. Saya 3:30 pagi berdoa. Ya, 3:30. 3:27 alarm HP saya bunyi. Jadi 3 menit sebelum 3:30 saya sudah bangun. Bukan karena saya hebat, karena saya punya kekurangan. Bukan saya kuat berdoa, karena saya butuh Tuhan. Jadi saya kerjakan itu. Walaupun kalau memang capek banget ya lolos, jam 5 baru bangun. Maksudnya apa? Ayo ya, iman itu disertai dengan perbuatan. Dan yang ketiga, mari ya, berani membuat keputusan sensasional. Kayak Daud ketika melawan Goliat. Apa sih masalah yang terbesar? Ayo buktikan bahwa roh Tuhan ada pada kita. Amin. Amin. Oke, kesimpulan saja. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup dalam kemenangan roh. Ya, hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam kemenangan roh. Itulah merdeka sesungguhnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja, mengingatkan, memateraikan setiap firman yang kita sudah dengar. Bapa, Engkau melihat kami semua yang ada dalam gerejamu, yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Kami tahu dan kami percaya Tuhan melawat kami dimanapun kami berada. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kami. Tuhan punya banyak cara untuk menguatkan, meneguhkan kami dengan firman-Mu, bahkan menegur di mana perlu. Saat ini kami belajar untuk hidup dalam kerajaan Allah, sehingga benar-benar kami dapat menikmati hidup di dalam Tuhan, karena pembelaan itu ada dan nyata. Roh Kudus bantu kami materaikan firman-Mu dalam nama Yesus yang adalah ya untuk setiap janji Allah. Kami terima berkat firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.